Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini kami akan membahas Research Based Learning Fisika Dasar 2 Gelombang TV Elektromagnetik. Sebelum memulai video lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Anggi Pramudiawardani, NIM 119110028, Prodi Fisika. Saya Bonasi Harbatistuta, NIM 119130111, Prodi Teknik Elektro. Saya Dipanggus Diansyah, NIM 119320029 dari Prodi Teknik Fisika. Nama saya Jericho Ruben Silitonga, NIM 119370088 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Milani, NIM 119290055 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Halo guys, perkenalkan nama saya Nica Mirandasari, NIM 119270093, Prodi Kimia. Pembukaan sudah, perkenalan sudah juga. Mari kita lanjut kepada pembahasan gelombang TV elektromagnetik. Di era modern saat ini, peranan telekomunikasi sangatlah penting. Hampir seluruh manusia di segala penjuru dunia menggunakan sarana telekomunikasi, mulai dari internet, telepon genggam, radio, televisi, dan masih banyak lagi. Televisi hadir sebagai salah satu media yang digunakan dalam peranan telekomunikasi. Sejarah televisi sangatlah panjang. Awal mulanya, televisi ditemukan oleh John Logie Baird. John Logie Baird adalah seorang berkebangsaan Skotlandian yang menekuni ilmu kelistrikan. Ia pernah menempuh pendidikan di Technical College Royal dan Glasgow University. Berikut tampilan televisi yang diciptakan oleh John Logie Baird. Pada tahun 1925, Vladimir Kozma-Zworykin mematenkan penemuannya, yaitu televisi berwarna. Inilah yang menjadi awal perkembangan televisi di tahun-tahun berikutnya, mengingat banyaknya orang atau pengguna yang menggunakan media televisi. Televisi berwarna diwujudkan dengan memisahkan gambar yang akan ditampilkan ke dalam 3 warna dasar, yaitu merah, biru, dan hijau, di mana nanti dipisahkan dengan kaca 3 warna. Kemudian ketiga warna tersebut diubah menjadi sinyal-sinyal listrik dengan alat yang ada dalam TV. Selanjutnya, sinyal akan diterima oleh receiver untuk kemudian dimasukkan ke dalam katode ray tube atau tabung sinar katoda, dan akhirnya dapat menampilkan gambar yang berwarna pada TV. Mari kita lanjut ke sistem kerja. Sebelum masuk ke sistem kerja televisi satelit, emangnya kalian semua udah pada tahu komponen-komponen apa yang terdapat dalam televisi? Nih, kami kasih tahu. Televisi memiliki beberapa komponen-komponen penting, yaitu pertama, flyback. Flyback ini berfungsi untuk sarana menyuplai tegangan yang tinggi yang ada di CRT dan berguna untuk menyuplai beberapa tegangan-tegangan lainnya. Yang kedua, power supply. Rangkaian ini memiliki fungsi sebagai pengubah arus AC menjadi arus DC, lalu akan didistribusikan ke semua rangkaian-rangkaiannya. Adapun daerah yang ada dalam garis putih tersebut merupakan rangkaian input, yang mana alat ini adalah daerah yang memiliki tegangan tinggi, dan pada daerah yang di dalam kotak merah merupakan output satu daya untuk mendistribusikan tegangan-tegangan DC ke seluruh rangkaian-rangkaian televisi. Yang ketiga, tuner. Rangkaian ini terdapat penguat frekuensi tinggi, high frequency. Rangkaian pelana ini mempunyai fungsi sebagai penerima sinyal yang masuk ke gelombang televisi. Masuknya melalui antena, lalu mengubahnya ke bentuk sinyal frekuensi atau EF. Yang
yang keempat, yaitu Intermediate Frequency atau IF. Rangkaian ini berfungsi untuk menguatkan sinyal, bahkan sampai 1000 kali loh. Penala atau tuner yang menghasilkan sinyal output adalah sinyal yang tergolong lemah. Hal ini membuat sinyal tersebut sangat tergantung dengan sinyal pemancar atau antena, keadaan alam, posisi letaknya, serta posisi penerima sinyal tersebut. Jadi, dengan rangkaian IF ini sangat berfungsi untuk mendapatkan sinyal yang kuat. Di samping itu pula, rangkaian IF juga berguna sebagai pembuang gelombang-gelombang lain yang tidak berguna, dan untuk meredam interferensi pelayanan gelombang yang membawa suara yang bisa mengganggu gambar-gambar yang tampil pada layar televisi. Komponen yang kelima adalah audio. Rangkaian audio merupakan rangkaian yang menghasilkan suara. Mediator frekuensi atau MF yang terdapat pada rangkaian ini akan mendeteksi sinyal yang membawa intermediate frekuensi, dan sinyal ini akan dipisahkan dari sinyal yang membawa gambar. Oke, selanjutnya adapun cara kerja TV satelit dapat disimak melalui video ilustrasi berikut ini. Bumi berputar pada porosnya sendiri. Kemudian, sumbu rotasi tidak tegak lurus dengan porosnya, tetapi sedikit condong 23,5 derajat seperti yang terlihat dalam video ilustrasi tersebut. TV satelit membutuhkan bantuan satelit sebagai akses yang dapat memberikan tayangan kepada orang-orang atau pengguna yang berlangganan. Kecepatan berputar satelit akan sama besar dengan kecepatan berputar bumi, atau sekitar 24 jam dalam satu siklus. Dengan menggunakan persamaan gaya sentripetal, yaitu gaya gravitasi, dengan menggunakan kecepatan tersebut. Diketahui jari-jari orbital didapatkan 42.164 km untuk mencapai kondisi tidak ada gerakan relatif. Satelit yang diterbangkan di luar angkasa harus berada pada orbit geostasioner. Tampilan berikut menjelaskan akan ramainya orbit geostasioner saat ini. Satelit memiliki komponen yaitu thruster, yang berfungsi untuk mengkondisikan posisi satelit untuk tetap berada pada tempatnya. Kemudian, satelit juga memiliki komponen transponder, yang berfungsi untuk menerima sinyal dari stasiun pangkalan, memperkuat daya sinyal, menghilangkan noise, dan mengirimkan kembali ke bumi pada suatu frekuensi yang berbeda. Dalam sistem kerjanya, televisi satelit dimulai dari pemancaran sinyal dari sumber program ke transponder di orbit geostasionernya. Kemudian, sumber program memasukkan iklan pada titik yang sesuai. Sinyal dari transponder akan dikembalikan ke bumi yang diterima oleh penyedia DBS. Begitu pula DBS yang menerima sumber program dari tempat lain untuk mengumpulkan program tersebut. Penyedia DBS akan mengumpulkan sinyal yang masuk, menguatkan bitrate, dan enkripsi sinyal. Kemudian, penyedia DBS akan memancarkan sinyal ke transponder sewaan di satelit. Hal ini dapat memuat sebanyak 300-400 saluran yang dapat tersedia dalam satu satelit. Transponder akan memancarkan sinyal balik ke bumi yang akan diterima oleh antena parabola yang menghadap ke satelit penyedia DBS. Tiap parabola memiliki sudut dan arah yang berbeda-beda, karena mengikuti posisi satelit yang ada di orbit geostasioner. Sinyal yang sudah diterima akan dienkripsi untuk mengantisipasi adanya pembajakan, dan hanya dapat diakses melalui sebuah kartu yang ada pada set-up box yang dapat mengaksesnya. Pada kondisi siaran langsung atau live, sebenarnya tayangan Anda tertunda sebesar 0,5 detik dikarenakan jarak yang sangat jauh dan harus melalui 2 kali pertukaran sinyal. Dalam sistem kerjanya, televisi memiliki kaitan erat dengan teori gelombang elektromagnetik yang dikemukakan oleh Michael Faraday. Seperti yang kita ketahui, bunyi hukum Faraday yang pertama berbunyi bahwa setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Kemudian, berlaku juga hukum Faraday yang kedua yang berbunyi
Tegangan gagal induksi dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan fluks terhadap waktu. Nah, jika digabungkan hukum pertama dan kedua Faraday tersebut, maka didapatkan bahwa setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau gagal induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Dan berdasarkan hukum Faraday tersebut, maka didapatkan persamaan bahwa besar gagal induksi sebanding dengan jumlah lilitan dikali perubahan flux dan berbanding terbalik dengan selang waktu yang digunakan. Dan tanda negatif menandakan arah gaya gerak listrik atau gagal induksi tersebut. Kemudian, faktor-faktor yang dapat memengaruhi besarnya gaya gerak listrik antara lain: 1. Semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan, maka akan semakin besar tegangan yang diinduksikan. 2. Semakin cepat garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktornya, maka akan semakin besar pula tegangan induksinya. Dan yang ketiga, semakin besar jumlah garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktor, maka akan semakin besar juga tegangan induksinya. Berdasarkan penjabaran yang sudah dijelaskan dalam video ini, dapat diketahui bersama bahwa televisi memiliki kaitan erat dengan teori hukum Faraday. Pada televisi terdapat kerja gelombang elektromagnetik di dalamnya. Diharapkan dengan hadirnya video ini, penonton dapat paham dan mengerti bahwa penerapan ilmu fisika sangatlah luas. Tinggal bagaimana kita untuk mau atau tidak menggali potensi lebih dalam untuk pengembangan ilmu fisika. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Tolong tekan tombol like jika kalian suka dengan konten kami ini, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, saudara, sebagai sarana pembelajaran atau pengetahuan mengenai fenomena-fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dipencet tombol loncengnya biar kalian tahu video-video terbaru dari channel YouTube ini. Terima kasih.